Solo. Resepsi di Solo, Mas. Iya. Nanti menggunakan adat apa, Mas, mungkin? Hah? Adat apa? Ya adat Jawa, mau kita orang Jawa semua masa pakai adat Aceh ya lucu tuh. Gitu. Ada beberapa konsep. Jadi konsep yang pertama itu kita shootnya di Istana. Itu yang baru diupload tuh, yang barusan. Kemudian yang awal banget diupload itu yang pakai jersey itu di lapangan Manahan Solo konsepnya. Terus ada juga yang konsep adat tapi masih rahasia adatnya adat apa. Sudah ada, tanggalnya sudah ada. Cuma aku nggak ngasih tahu kalian aja. Pak Romantis Erina sangat baik. Yang tentunya kita sangat mendukung dan akhirnya hari ini bisa rilis fotonya di Instagram ya. Mbak Erina, lihat dulu katanya. ya, semoga lancar ya hari pernikahan sama Mas Kaisang ya. Mama dininja. Kita doain lancar terus. Lancar Mau nikah nih. Kita doakan bersama agar Kaisang dan Eri itu bahagia selalu, akan memenuhi hak dan martabat diri pribadi agar bahagia. Butiran-butiran cinta yang terjalin di antara dua sejoli, Kaisang Pangarep, putra dari Presiden RI Joko Widodo, dengan finalis putri Indonesia, Erina Gudono. Nampaknya kian menunjukkan pesonanya menjelang hari pernikahan yang memang telah dinanti-nanti oleh keduanya. Dan yang terbaru, Erina seolah membuat warganet baper akan unggahan terbaru bersama sang kekasih dalam gelaran foto pre-wedding yang memiliki sebuah konsep yang berbeda. Mulai dari mengenakan jersey hingga berpelukan mesra di hamparan pasir. Hal itu nampaknya menjadi salah satu gambaran konsep pernikahan yang nampaknya akan direalisasikan oleh keduanya. Lantas, seperti apakah penjelasan Kaisang Pangarep mengenai rancangan konsep yang diterapkan olehnya di hari H pernikahannya nanti? Berbicara mengenai kesiapan, Kaisang dengan Erina menjelang hari bahagia keduanya yang memang masih dirahasiakan waktu dan tanggalnya, sebuah awalan dalam mempersiapkan sebuah merchandise pelengkap pun nampaknya sudah disiapkan oleh sang mempelai wanita. Yang dikabarkan sudah menyiapkan sejumlah hampers yang nantinya akan dipersembahkan untuk para bridesmaid. Cindera mata yang disiapkan oleh Erina digadang-gadang memiliki nominal yang cukup mahal, yang sontak membuat para netizen bertanya-tanya akan isi dari paket hampers tersebut. Lantas, seperti apakah cerita di balik kesiapan Erina dalam menyiapkan hampers untuk para sahabatnya itu? Dan seperti apa pula sosok Erina di mata Kaisang yang merupakan putra dari orang nomor 1 di Indonesia tersebut? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Romansa cinta bersemi serta keromantisan akan kasih sayang yang terjalin dalam lubuk hati putra kedua Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, dengan sang pujaan hati yang bernama Erina Gudono. Nampaknya kian terlampiaskan menjelang hari H pernikahan keduanya yang kabarnya akan dilangsungkan di kota Solo. Keromantisan dua sejoli itu kerap diperlihatkan oleh Kaisang dan Erina melalui foto-foto pre-wedding yang diunggah oleh keduanya. Namun di balik itu semua, rasa penasaran akan waktu dan tanggal berlangsungnya pernikahan Kaisang dan Erina masih menjadi sebuah pertanyaan, terlebih kedua mempelai masih merahasiakan tanggal resepsi pernikahannya. Lantas benarkah hari pernikahan Kaisang akan jatuh pada tanggal 10 Desember 2022 sesuai dengan nomor punggung yang digunakan Erina dan Kaisang dalam kostum jersey prewedding mereka sebelumnya? Dan seperti apa pula penjelasan Kaisang mengenai konsep yang akan mereka usung? Ya resepsi ya di Solo.
Resepsi di Solo mas. Ya. Ya adat Jawa, mau kita orang Jawa semua masak pakai adat Aceh ya lucu tuh. Gitu iki. Wedding dream. Gak ada sih. Yang penting kalau buat saya lancar, udah itu aja. Kalau adat berarti mas. Ya. Ya adat Jawa. Jawa Jogja sama Jawa Solo. Apa? Acaranya kapan? Desember. Tanggalnya ya udah ada, tanggalnya sudah ada. Cuma aku nggak ngasih tahu kalian aja. Ya, enggak juga sih, biasa aja. Jadi konsepnya sendiri itu aku di brief ya langsung sama Mas Kaisang sama Erin. Kebetulan nama calonnya namanya Erin ya. Dia pengen ada beberapa konsep. Jadi konsep yang pertama itu kita shootnya di Istana. Itu yang baru diupload tuh, yang barusan. Kemudian yang awal banget diupload itu yang pakai jersey itu di lapangan Manahan Solo konsepnya. Terus ada juga yang konsep adat tapi masih rahasia adatnya adat apa kayak gitu. Ada beberapa, ada kurang lebih 5 adat dari Sabang sampai Merauke. Nah ini dia, aku as a fashion stylist kan bingung ya cari baju jersey di mana. Itu tuh sebenarnya baju jersey-nya dibuat spesial sama Mas Kaisang sendiri. As we know, Mas Kaisang sendiri kan itu yang punya Persis Solo ya. Jadi dia emang mencetak khusus baju Persis Solo, tapi tulisan namanya beda, yang kanan sama yang kiri tuh. Jadi Mas Kaisang pakai yang tulisannya Erin, yang Erin pakai yang tulisannya Mas Kaisang gitu. Jadi udah diekspos lah. Mas Kaisang sama Erin itu pengen kayak mau Nusantara tapi bingung temanya apa, yang etnik tradisional kayak gitu mereka bingung. Jadi mereka aku serahkan aja ke mereka pengennya etnik yang seperti apa kayak gitu. Daerahnya juga awalnya aku bilang gimana kalau misalnya Jawa gitu kan. Terus katanya udah bosen, kita mah dari kecil udah foto, dari TK udah foto kayak yang ini yang Jawa-Jawaan. Apalagi Erin sendiri kan sering banget ya foto pakaian adat Jogja gitu kan, yang Jawa-Jawa. Pengen cari yang beda tapi pengennya semua daerah tuh dari Sabang sampai Merauke ada. Apa ya kira-kira? Itu nunggunya agak lumayan lama sih. Jadi aku tuh sempet kayak neror banget si Erin tuh. Ini mana nih? Kok nggak ada? Kok belum ini? Karena persiapannya harus ini kan, harus matang, nggak boleh main-main juga gitu. Terus juga persiapannya juga nggak sebentar. Aku harus ngumpulin baju-baju yang dipengenin dari Mas Kaisang sama Erin kayak gitu. Tanggapannya serasi banget, cocok karena matching aja gitu. Yang cowok pakai bajunya nama ceweknya gitu kan, yang cewek pakai baju nama cowoknya. Lucu banget sih. Tanggal yang jelas itu bukan tanggal ya, itu pastinya tanya langsung aja ke Erina sama Kaisang. Tapi kalau tanggal, mungkin mereka kenalannya tanggal segitu. Bisa ditebak sendiri. Kayaknya semua udah pada bisa nebak ya kalau maksudnya itu seperti apa. 10-12 ya? Gitu. Nah, seperti apa itu? Tebakan kalian semua. Kalau aku sih nggak mau dari mulut aku ya. Menjadi momen yang paling bersejarah dan tidak akan pernah dilupakan oleh keduanya, sebuah kesiapan menjelang hari bahagia nampaknya tidak disia-siakan oleh Erina, sang mempelai wanita, dalam menciptakan sebuah persembahan anti mainstream yang nantinya akan ia berikan untuk para bridesmaid yang mengiringi dirinya. Tidak hanya tampil maksimal dalam berbagai konsep foto pre-wedding bersama sang calon suami, nyatanya wanita yang sempat mewakili Yogyakarta dalam ajang kecantikan di Indonesia itu dikabarkan telah menyiapkan sejumlah hampers mewah yang ia pesan khusus melalui pengusaha UMKM yang berada di dekat kediamannya. Lantas, seperti apakah cerita di balik kesiapan Erina yang nampaknya menspesialkan para sahabat lewat sebuah hampers yang disiapkannya? Dan seperti apa pula sosok Erina di mata Kaisang yang merupakan putra orang nomor 1 di Indonesia itu? Sangat baik. Paling romantis Erina. Alasannya apa? Ya namanya orang cemburuan ya terserah dong. Masa pakai alasan. Respon baik. Ya anaknya baik.
Lu gimana tuh? Kalau untuk cerita ke teman-teman gitu ya, ada sempat cerita. Tapi untuk detailnya mungkin kita nggak bisa cerita banget. Tapi kita semua saling mendukung dan kita juga sudah dapat info-info yang tentunya kita sangat mendukung, dan akhirnya hari ini bisa rilis fotonya di Instagram ya. Kita tahu sendiri Erin kan Putri Indonesia Yogyakarta ya. Tahun ini 2022 dia belum lengser, masih ngejabat gitu. Dia masuk top 13 kalau nggak salah, atau top 11 atau 13 aku lupa, di Putri Indonesia. Persiapannya bisa dibilang 80% kali ya. Cuma ya nggak tahu deh, pokoknya udah hampir deket juga ya begitu. Kalau untuk hampersnya itu isiannya kan otomatis ada kain buat bridesmaids-nya itu ya. Tapi kalau kainnya kan dari pihak keluarga, dari Mbak Erinanya gitu sama Mas Kesang. Tapi kalau untuk perintilannya itu yang buat hampersnya itu ada diffuser, ada parfum, ada kayak gelas custom gitu, sama artificial sama teh gitu. Untuk awalnya itu sebenarnya pas tahu si Mas Kesang sama Mbak Erina itu mau nikah itu karena aku ngeliat itu peluang ya, jadinya aku menawarkan diri gitu Mbak. Jadi kayak aku menawarkan produkku, terus kayak melakukan penawaran, terus ternyata Mbak Erinanya langsung oke gitu, langsung setuju. Habis itu ya udah langsung proses. Nah jadinya kayak seneng banget, terus bangga juga karena sebagai pelaku UMKM tuh dikasih kesempatan gitu loh untuk ikut serta, atau kalau enggak ya menjadi bagian lah dari acara mantunya Pak Jokowi. Kalau dari Mbak Erinanya sendiri sih enggak terlalu banyak yang gimana-gimana ya, karena kebetulan juga Mbak Erinanya percaya sama kami gitu, dan pas di penawaran pertama dia tuh langsung suka juga gitu, alhamdulillahnya. Jadi dia cuma make sure aja kayak jumlahnya, terus penataannya, desainnya yang seperti itu. Karena dari Mbak Erinanya tuh pesennya cuma yang penting useful aja gitu. Jadi kita pilihinnya ya yang benar-benar bisa dipakai. Terus untuk detail parfum misal, karena konsep acaranya kan ada kayak bunga-bunga gitu kan. Nah kita juga milihnya itu untuk parfumnya itu wangi rose yang gitu-gitu, terus diffusernya juga wangi-wangi bunga gitu. Jadi semuanya masih satu tema dan bisa dipakai lagi. Terlepas dari kedua adat istiadat yang masuk dalam konsep acara pernikahan Kaisang dan Erina, kini hal itu nyatanya memunculkan suatu filosofi yang memang jarang sekali didengar oleh sebagian banyak orang. Mengandung sebuah unsur yang berbeda-beda dari setiap adatnya, konsep bertemakan adat Solo dan Jogja yang diterapkan oleh kedua mempelai mendapatkan sebuah wejangan dari salah satu budayawan Indonesia bernama Chris Budi Harjo yang turut mengartikan sebuah arti dan perbedaan dari konsep dua adat yang akan terpampang dalam berlangsungnya acara pernikahan Kaisang dan Erina. Selain mendapatkan sebuah pengertian akan makna konsep yang digunakannya nanti, Kaisang dan Erina juga turut mendapatkan support serta dukungan dari Raffi Ahmad yang menyambut hangat kabar pernikahan sang sahabat. Mbak Erina, Lihat dulu katanya. ya, semoga lancar ya hari pernikahannya sama Mas Kesang ya. Mama diinjek, Kita doain lancar terus. lancar Kita jaya. mau nikah nih, Mbak Erina. Sama tante gitu. Ya, Adat Solo itu kalau ada di Solo, kalau Jogja ya ada Jogja lah kemungkinan. Dan itu ada perbedaan. Adat Solo itu mulai dari busananya beda. Misalnya paes yang paling kelihatan ya. Kalau Solo itu, kalau Jogja itu kayak daun waru. Jadi lancip-lancip itu paesnya ya. Paesnya beda. Kemudian kalau di Jawa itu Solo itu gajahan yang agak bunder. Itu dari paes. Kemudian suduk mentul, tahu suduk mentul itu saya ya. Itu kalau Solo itu banyak, 9. Kalau Jogja itu cuma 4, 5 lah, 3 atau 5, lebih sederhana. Jadi hampir sama, cuma ada lebih sederhana Jogja. Itu dari sudut busana. Maksudnya
make up ya, tata make up. Kemudian yang berbeda lagi adatnya adalah misalnya lempar suruh. Nah, kalau di Jogja itu cowoknya 4 kali, ceweknya 3 kali. Lempar-lemparan beda. Kalau Solo 1 kali. Nah, terus kalau nginjak telur juga beda. Nginjak telur Solo itu nginjak dulu baru dibasahin. Jogja dibasahin dulu. Nah itu beda. Kemudian yang beda lagi kembar mayang. Kembar mayang kalau Solo itu ada transaksi, ada tebusan. Sedangkan kalau Jogja itu langsung sudah ada. Itu waktu Midodareni ya. Terus yang berbeda lagi Jogja itu kalau di kirapnya kadang-kadang ada edan-edanan. Nah, ya ada edan-edanan. Solo tidak. Nah, kemudian ada lagi perbedaan antara gaya Solo dan Jogja itu borampe, lainnya ada, tapi nggak terlalu seperti misalnya siraman, ada sedikit beda lah, tapi nggak terlalu mencolok ya. Ya maknanya hampir sama, cuma bahwa laki lebih tinggi kan, 4 kali, cewek 3 kali gitu aja. Secara prinsipil hampir sama ya. Itu sirih itu untuk kesehatan, untuk ini penolak bala dan sebagainya, itu saja sih. Beda lebih Solo sekali balang barengan bareng jet, Jogja tidak, itu aja sih. Sebenarnya maknanya hampir sama aja, kalau kemudian dandanan, itu ya soal kesederhanaan. Jogja lebih sederhana. Tusuk sentulnya cuma 3 atau 4 gitu kan. Tapi kalau Jogja banyak. Gitu aja soal gaya aja sebenarnya. Fashion. Nah. Saya kira itu gaya pada waktu pernikahan tuh dia akan menggunakan gaya Jogja. Karena bagaimanapun Irene itu orang Jogja, tetapi pada waktu tanggal 11 itu kan ngunduh mantu. Nah, itu kemungkinan gaya Solo yang dipakai. Ngerti maksudnya? Jadi perpaduan 2 gaya ini akan ditampilkan oleh Pak Jokowi. Analisa saya ya, kemungkinan loh. Itu sama karena pengalaman waktu di Medan itu menggunakan gaya Batak. Waktu di Tempat Bobi. Nah, waktu di Solo gaya Solo. Gitu lah kira-kira itu aja sih. Nikahnya hari 10 kan di Jogja. Kemungkinan relawan banyak di Solonya. Doa dan harapan aku buat Mas Kaisang dan Erin, semoga lancar-lancar persiapannya sampai hari H. Terus juga semoga diberikan kemudahan ya selama nanti dari sekarang sampai nanti hari H-nya. Semoga lancar-lancar gitu aja harapannya. Harapannya kita semua tentunya ingin Erina bahagia bersama pasangannya. Dan semoga bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baru lagi, lebih baik lagi. Karena kemarin baru saja terpilih menjadi Putri Indonesia. Dan dengan waktu yang sangat singkat sekarang harus melanjutkan ke tahap yang berikutnya. Kita doakan bersama agar Kaisang dan Eri itu bahagia selalu. Akan memenuhi hakikat dan martabat diri pribadi agar bahagia. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.